Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Masih bersama Pak Dede dan Bang Harja, Mas Harja, Aharja, Halo. Ketua IDTI terpilih. Waduh, Nah, menyambung obrolan minggu kemarin nih teman-teman. Sekarang saya bersama Pak Dede lagi. wah hujan. Wah, sekarang Kok pas pisannya? pas pisan ya. Nah, kemarin sempat bercerita tentang pengalaman 3 bulan terlockdown. Ada katanya ada cerita mistis. Pak Dede mau cerita lagi tentang cerita mistis ya, cerita mistis di Cina. Jadi yang sebelumnya saya belum pernah tahu apakah di sini ada cerita kayak gitu, dan suasana pun kayak mendukung gini, soalnya di luar juga lagi hujan. Iya. Ini padahal musim panasnya. Padahal musim panas, tapi di sini udah beberapa hari hujan terus. Nah, jadi kita akan bercerita tentang cerita horor di Cina. Selamat menyaksikan. Itu gimana ceritanya Pak Dede? Awal mulanya gitu. Oh iya, saya alami sendiri ya waktu masih inilah lockdown. Waktu di sini masih keadaan lockdown. Sebenarnya setiap malam semenjak orang-orang itu pada pulang kan, pada mudik, jadi di apartemen Kararosong, apartemen 10, apartemen 20. Jadi sempat terjadi hal-hal yang sangat mistis sekali lah. Jadi di luar perkiraan saya sebelumnya, Di luar nalar. Jadi kan istilahnya kan di sini Pak Dede sendiri kan, kita semua lah merasa di sini kan di Cina mungkin di sini mau kita yang belum pernah dengar cerita-cerita kayak gitu, dan Pak Dede juga nggak pernah sempat berpikiran seperti itu Iya, kan. Emang gitu, belum pernah kan dengar cerita dari Cina, kayak kisah horor kan belum pernah teman-teman cerita. Nah, belum pernah justru itu. Saya pikir di sini nggak akan terjadi hal-hal seperti yang terjadi di Indonesia, misalnya horornya begitu ini ya, mistisnya. Saya pikir karena kepercayaan orang di sini juga kan beda, mungkin nggak sama dengan di Indonesia lah masalah mistisnya. Saya pikir nggak ada lah gitu ya di sini. Tapi ternyata di sini ada juga. Jadi begini ya, setelah semua kosong pada mudik ya, gedung kosong. Nah, otomatis saya cuma sendirian. Nah, begitu malam pertama sudah mulai terasa perbedaan. Jadi perbedaan auranya lain lah dari hari-hari biasa, malam-malam biasa begitu. Jadi begitu habis maghrib sudah mulai bulu kuduk mulai ini nggak biasanya. Mungkin saya pikir ini akan Muriding cek bahasanya nama. mungkin karena merasa saya sendiri aja begitu ya, nggak kepikiran ada hal-hal gaib begitu. Ya soalnya kita mindset kita juga masih kena kosong lah istilahnya gitu kan, belum ada pikiran negatif. Nah, betul. Nah, begitu pas maghrib, saya sholat maghrib ya. Begitu mau sholat, udah sholat malah udah takbiratul ihram ya, udah Oh, dirinya posisi begini. Oh, Islam, saya Muslim asli. Begitu saya sudah posisi begini dalam sholat, tiba-tiba dari belakang itu ada yang nimpuk. Maedog bahasanya nama. Iya. Maedog lah. Ada yang ya, kan internasional mah nimpuk ya. Biar semua ngerti lah gitu. Nimpuk. Jadi ke pundak sebelah kiri. Yang nimpuk pakai barang atau yang gini? Enggak, yang pakai nyambit batu tahu, gitu. yang lempar, Ya. yang lempar. Tuk, itu keras sekali. Saya sampai terasa kaget. Saya langsung batal sholatnya. Saya tengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Tapi pas saya lihat ke bawah, ada kedengaran ada yang pluk begitu ya. Nah, ada yang jatuh Ada gitu. yang jatuh. Saya lihat ada batu. Saya pikir ini batu yang lempar tadi kayaknya, tapi yang lemparnya saya nggak tahu ya sama sekali. Dan posisi kan di dalam kamar juga ya gitu kan. Ya, sholat di kamar. Bahkan pintu tertutup, jendela tertutup. Mau maghrib saya udah tutup semua. Begitu saya lihat ada batu, saya pungutnya, batunya begitu. Bentuk lu kumaha batu? Bentuknya kayak gimana? Bentuknya batu, warnanya coklat. Lain giok lain. Tuh, mengiok mah dipulung saya. Ini kayaknya Nyeri. giok mah. Begitu batu teh saya remes begitu tapi hancur. Oh, kayak tanah. Heeh. Tanah anu keras. Wah, anjir. Justru eta saya hancur nguruluk kayak gitunya. Aduh, saya teh buang gitunya. Tah saya udah mulai bulu kuduk teh udah Udah mulai enak kayaknya gitu. udah enak ya. Merinding gitu. Terus Terus saya lanjutan lagi sholat lagi.
takbiratul ihram lagi, begini lagi. Pas posisi begini lagi, tiba-tiba yang lempar lagi. Di posisi yang sama Bang, atau harus sebelah kanan atau Enggak, sebelah sini tetap. Sebelah sini kan tembok. Oh. Jadi sebelah sini mah Iya. agak luas. Saya batal lagi sholatnya, saya lihat lagi ke belakang, batu lagi. Saya ambil gituin lagi, sama kayak tadi begitu. Langsung hancur Itu lagi. hancur lagi. Nah pas saya udah mulai gak enak nih perasaan. Jadi udah bulu kudung udah wah ngurinding pisan weh. Tapi saya terusin lagi sholat. Ketiga kalinya ada peluk lagi, tapi enggak sekeras yang Pertama dan kedua enggak. Nah saya itu udah ini nggak batal lagi, saya cuek aja sholat beresin. Tapi selama sholat nggak ada yang gangguan Enggak sama sholat, enggak cuma pertamanya aja gitu. iya. Beres sholat, saya lihat lagi ke belakang batu yang tadi lagi sama persis sama yang tadi. Nah begitu. Terus saya jadi beres sholat, saya jadi melamun kepikiran siapa yang lempar tadi kan begitu. Mustahil lah kalau orang justru nggak ada siapa-siapa. Jadi kepikiran saya ini jin lah atau semacam begitu. Saya terus pikir begitu ya, jadi kepikiran teh jelek begitu ya, jadi mulai negatif. Kok selama ini gak ada yang ganggu saya, tapi sekarang begitu semua orang kosong begitu ya, saya sendirian ada yang ganggu. Saya tunggu sampai isya, sholat lagi isya. Ternyata tiap sholat, tiap kita sudah berihram begitu, selalu dia lempar. Jadi kesininya saya udah biasa lagi. Oh, jadi kalau dilempar. Iya. Jadi tiap sholat yang malam meledok kan? Meledok. Agak aku jin sih kan ya. Ya kayak jin kayak lah. kita dia yang kayak gak suka kita ibadah sebenarnya. Jadi selama tiap sholat 4 harian lah, 4 harian selalu nimpuk. Terulang-ulang terus. Terulang kayak begitu. Jadi Di saya sholat udah kita biasa nggak boleh lagi. sholat tuh gitu juga Nah, yang kayaknya ada godaan gitu ya. Ulah sholat kayaknya dia itu nggak suka gitu. Sholat pokoknya tiap sholat udah lempar, tapi saya udah nggak batal lagi, udah biasa lagi apa Kayak orang Cina tuh agak ngomongnya ada kamus lain ada kamus. Jika sarana mah nges, mainan nges bengkok jadi tuh kudu diganggu deui Iya, gitu. bisa jadi. Ieu jelema ada urus seutik sih kayaknya tuh di bengkok meureun gitu. Jadi mana kan beren oke mungkin lah itu orang-orang sudah si jin yang di sini sudah terbiasa dengan adanya mungkin doa-doa untuk mungkin ini mungkin saya nggak tahu ya gitu ya. Orang Cina beribadah itu malah jadi suatu energi yang baik untuk jin tersebut gitu. Tapi ketika misalkan kita beribadah dengan cara kita beribadah mungkin jadi suatu gangguan bagi mereka gitu kan ya. Mungkin seperti itu, tapi saya wallahu alam saya nggak tahu lah gitu. Lanjut Rede gimana? Nah sudah selang sekitar 4 harian lah lempar-lemparan begitu berakhir. Saya setelah kejadian suka dibuk-dibuk gitu ya, hikmahnya ke saya jadi rajin ngaji. Alhamdulillah. Jadi saya karena merasa ini biar tenang. Orang tua bilang kalau mau cari ketenangan di Al-Quran begitu kan. Nah, saya baca ada Al-Quran di HP gitu, baca. Terbukti. Ya, jadi yang lempar itu selama saya baca-baca itu 4 hari dia udah nggak lempar-lempar lagi. Meskipun tiap baca Al-Quran bulu kuduk ini jadi seolah-olah udah enak gitu. Udah enak. Wah, sampai gitulah. Kayaknya baca Al-Quran juga nggak boleh gitu lah. Jadi baca Al-Quran teh jadi orang teh tenggang. Jadi udah yuk Keringet dingin gitu. bulu kuduk, tapi saya paksa terus sampai di mana gitu. Kuat-kuat we gitu. Sampai 4 hari dia beneran bosen ngelemparin ya. Nah, malam berikutnya dia nggak ngelempar, ganggunya ke cara yang lain lagi. Oh, kirain itu udah beres. Saya kira juga udah selesai ini kayaknya, saya sholat udah nggak dilemparin Saya lagi. pertarungan tahunya Udah masih aman. ada gitu ya. Ternyata ada trik dia yang lain mungkin. Nah ini terjadi tiap tidur. Oh, tiap tidur. Tapi Kalau- selama 4 hari itu selama tidur nggak ada gangguan. Enggak. Waktu yang lempar-lempar ya tidur biasa. Oh. Tidur. Udah berhenti ngelempar, lemparan udah berhenti. Nah, saya tiap tidur ditarik kaki saya sampai ke ujung ranjang gitu. Saya gitu? kerasa emang waktu tidur digusur gitu? Oh, digusur. Coba saya. Bukan dia ketarik gitu nggak? Ketarik asli. Serosot gitu. Langsung bangun. Hadis Wah. nyuri kita. Kepeng gitu aja. Luas. Nah, Di jika gua ada enggak sih, Pertama jadi biasa. intinya gitu. dalam di situ dalam keadaan sadarnya
nya ketidur ditarik bangun Masih otomatis. sadar lain kayak nanti kurep-kurep. Oh, itu. setengah sadar kan. Berarti bahasa Indonesia naon sih? Naon sih ya? Ketengkepan naon sih? Tengah. Ketindihan. Kayak gitu. Jadi Beda sama gimana? urip-urip. Dalam keadaan 100% sadar gitu nya. Sadar ini pokoknya ketidur normal gitu nya. Terus ditarik kerasa maju gitu nya, terus bangun, posisi saya udah Berubah jauh di gitu. sana, udah berubah. Jadi bantal ada di sini, saya maju ke sana. Saya bangun, terus nggak berani tidur lagi, saya mulai takut lagi. Nah, jadi saya teh karena seolah-olah diteror begitu ya, sekarang udah caranya main tarik begitu, Udah fisik lah gitu. udah ke fisik. Jadi, Arah. jadi nggak Timbul keberanian. belum berani waktu itu, saya masih kena ilahnya sieun gitulah. Jadi saya teh mending ngaji deh lah saya teh. Jadi malam teh tidur satu nuhna gitunya, saya ngaji lagi. Mana gitu nya. Ngaji lagi biarlah tidur mah siang gitu, saya pikir gitu. Udah kerja. Jadi ngaji lagi, tidur lagi, nggak ada ganggu lagi. Besoknya berulang lagi semacam itu lagi, menarik lagi, sampai saya bangun lagi nggak bisa tidur lagi gitunya. Nah pas itu 2 kali ditarik, 2 kali narik begitu. Pas ke hari ketiganya mah, jadi nggak narik lagi, dia itu kayak niup kalau karena ke ke ini ke punduk tengkuk. Jadi saya pas malik ke sini ya, sebelah kanan, dari belakang itu ada yang niup, tapi si tiupan itu kayak kompresor kerasnya gitu. Wah begitu. Jadi bukan begitu. Jadi kayak kompresor aja, sampai suaranya begitu. Otomatis saya juga merasa langsung dingin. Udah musim dingin. Udah musim dingin. Pas saya balik juga mata teh nggak bisa melihat saking kutariknya itu tiupan. Jadi saya anginnya teh kayak kompresor gitu doang. Nggak bisa lihat siapa yang niup, jadi mata teh terkuas. Kutiupan itu teh saking tarik ditiup. Nah, karet tadi bangun lagi saya biasa. Jadi untuk tidur lagi itu susah, udah diganggu begitu. Iya. Jadi rutinitasnya gitu, malam terbangun karena gangguan itu, terganggu itu berlangsung, jadi terus-terusan dari melempar, nariknya, niup dia teh terus balik ke dinya. Nggak ada ini jedanya. Bener saya merinding sih, beneran saya Jadi Udah merinding lo iya. setiap diobrolin ini pasti bener merinding. Itu berlangsung selama berapa waktu? Nah, niup 2 kali, narik 2 kali ya, niup sekali. Nah, mungkin tapi karena ngewujud saya ngewujud ada betul. Nah, pas ini saya jadi timbul keberanian itu ya, jadi saya sombong. Jadi saya pikir cek adanya kagok gitu kan. kagok lah, jelema lah, nemongan enggak gitu. saya gitunya daripada ngeureuyan kieu wae mah. Jadi saya teh waktu kesel gitunya, diganggu wae. Nah itu muriding jadi gangguannya beda lagi merindingnya teh. Jadi semenjak digertak pas digertak gitu teh. Jadi sekarang mah timbul jadi bunyi-bunyian macam begitulah. Di kamar mandi ember jatuh begitu kayak dilemparin di atas. Udah. Itu saya berani nengok itu ke kamar mandi ya. Dicek emang jatuh. Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa, emang normal aja posisi ember masih di situ, tapi dalam pendengaran saya waktu di tidur kan seperti ada yang jatuh, ember diisi air begitu jatuhnya keras sekali. Terus di luar yang jalan-jalan. Di lorong gitu ya. Di lorong yang jalan-jalan kedengaran suaranya keteplak gitu ya, dari jauh mendekat. Nah, di depan pintu kamar saya terdiam. Tapi kelihatan nggak kan bisa? Nggak ada bayangan sama sekali, justru apalagi di luar gelap. Jadi pas ketek naguan kurang. Nah, gitu ya. Nah, nggak ada. Pas di depan itu saya sebenarnya berani, jadi tiba-tiba berani lah. Takut udah hilang gitu. Saya buka pintu, manusia nggak ada siapa-siapa. Jadi takut lagi saya. Tutup lagi pintunya, kunci lagi. Nah, jadi
saya pikir jadi begini, kebiasaan orang-orang selama ada di situ, Kebiasaan orang Cina. kebiasaan orang Cina, penghuni yang diikutin berarti. yang di apartemen itu kelakuannya misalnya si A begini, si B begini, jadi kayaknya Dipelajari. diturutin sama Si jin itulah. Kita panggilnya jin aja jin lah. sama si jin itu. Jadi kebiasaan si penghuninya ada yang suka bersiul tiap malam, itu yang kamar sebelah saya. Itu laki-laki, jadi tiap hari itu dia bersiul terus. Kalau mau tidur dengerin musik lagu-lagu Cina, dia sambil ikutin sambil bersiul. Padahal sering dengar gitu sebelumnya. Dengar itu rutinitas, saya udah nggak aneh lagi ya. Dia bersiul. Tetangga gitu. Terus kalau mau pergi kerja bersiul, pulang kerja bersiul dia. Saya panggil si Hewat ya. Meskipun terkenal gitu ya si Hewat ya tamu. Jadi kalau ada dia teh jadi Ngehewat teh rame lah gitu nya meskipun bersiul ya. Nah, padahal orang itu kan mudik, Iya. tapi Kebiasaannya itu diikutin. Ketika orangnya nggak ada itu, jadi malam-malam itu yang bersiul itu terus. Jadi ngalagu biasa gitu bersiul teh. Jadi ada dengar. Bahasa iya merendah kalau Ada siulan, tapi siulannya lumayan itu merinding. Lumayan merinding. Kan Ya udah jadi jadi beda aura siulannya sama siulan yang aslinya begitu ya. Iya. Jadi setiap dia kali bersiul pasti dia masuk ke rumah yang sebelah benar. Jadi seolah-olah udah bersiul dia pulang kerja ya, buka pintu kedengaran kayak buka, kan orang sini kan kasar-kasar buka pintu jebret, nah begitulah. Begitu dia berhenti bersiul, jebret kayak masuk ke sebelah gitu lah. Ke ruangan sebelah terus didengerin, bersiul teh di kamar gitu dah. Aduh. Jadi berdampingan sama yang begitu. Kebiasaan mereka menutup pintu, blok. Nah, tiap malam itu paling sering terjadi. Anu kacirian, aya suara-suara siga paseo, maksudnya kayak banyak Nah, bertengkar. yang Orang ngobrol, Cina kan aya gitu. yang Itu ngobrol, kasih yang bertengkar. banyak itu yang ngobrol. Jadi jika ayan Koreanya ngarumpi gitunya, ngarumpi dalam bahasa mereka lah begitu. Kayak Nah, biasalah orang sini banyak kan orang. kalau ngobrol kan suka pada kencang. udah begitu. Yang kadang ngobrol begitu kedengaran suara sama begitu udah Gerendeng-gerendeng sering. gitu ya. Jadi siga tersepi atau rame kan berarti. Ya justru rame yang tidak mengasihkan teh. Rame Jadi beda, rame bikin merinding. ininya beda. Orang yang di atas saya, orang itu di kamarnya nggak tahu sampai sekarang kan dia balik lagi kerja lagi. Jadi tiap malam dia di atas tuh gandeng gitu dah. Kebiasaan Lu gandeng. mau biglu gue mau ting naon teh saya juga nggak tahu ya, yang jelas dia tuh tiap malam ada aja yang Suara terus Makuru. Jadi diikuti ya tadi begitu yang di atas kosong semua kosong, suara itu seperti emaknya itu. Nah, begitu. Terus ada yang jatuh ke lantai atas kan kedengarannya. Jangan pingpong. Gitu. Karena memang istilahnya itu Iya. kan Duit seueur duit ke murah truk kadang langsung. Gitu, di luhur penting banyak. kan sepi kan. Sepi. seorang eta memang tane nu maluan. Ya. Sok makuan jangan nu eta nu bola pingpong. Dah, ya bener. Eta paling Memang sering sering. eta mah. Bola pingpong. Nya juga bola pingpong murah tuk gitu. Sering eta memang sering nu kitu mah. Iya, jika Terus kaleci murah. Jika anu pokona nu maluan mah geus aya. Sering Ya, kitu mah. bener. Sorak-sorak kitu mah emang Terus selain itu kumaha di Perdede? Tepatnya selama hampir 3 minggu itu apa kumaha? Iya, Itu terus selama setiap hari gitu apa kumaha? setiap hari. Jadi udah secara fisik dia ngeganggu, lempar, udah tarik, udah itu. Nyemprot itu. Nah, suara-suara mah terus. Nggak pernah berhenti tiap malam, jadi udah biasa lagi. Ya, jadi nggak ini lagi lah, nggak merasa takut lagi kalau suara-suara begitu. Oh, udah gak aneh gitu jadinya. Yang orang yang kayak nyapu gitu tiap malam itu mau sering, jadi jika tukang bangunan. nah pegang itu Bukan ngabangun aya gitu. Maksudnya kumaha? Ya pokoknya nu Getrek-getrek gitu. tukang ngabangun. jadi Bukan ngabangun. bukan ngabangun bener. Penting Tapi rata-rata mun kondisi ayeuna mah eueuh biasa eueuh. masih kena ayahnya sorak-sorak itu biasa. Nah lamun ayeuna mungkin Malu kuyinya aya
ayan gitu masih sorak gitu mah Pingpong, bola pingpong. suara-suara Aya. Tapi kan ayeuna mah orang na aya kan. orang aya Jadi itu teh eta Jadi itu sih. jadi nya terfokus dengan gitunya berarti sekarang banyak orang penghuni setelah gitu. banyak datang penghuni berangsur-angsur menghilang suara itu. Tapi gangguan sekarang masih ada nggak yang misalkan narik kayak gitu nyemprot? Oh, lempar-lempar? nggak ada justru Ini sekarang. yang narik celana ya yang narik celana yang narik kaki. Pokoknya. Jadi setelah orang-orang penghuni datang, apalagi setelah penuh lagi, otomatis semua yang saya alami itu nggak pernah terjadi lagi. Jadi selama 3 bulan itu teh full ya, gitu. full sebenarnya. Yang full mah itu suara-suara sebenarnya. Dahsyat pengalamannya. Jadi yang ganggu secara kontak itu mah cuma paling lah sebulanan Jadi lah. emang di dia mah jarang emang ngebentuk wujud. Jarang gitu. Nggak Pasti pernah karena suara-suara sih. suara. 3 bulan teh full gandeng gitu. Selama gak ada orang. Sama nggak ada orang mah sebenarnya full. Jadi suara-suara begitu mah bener full. Jadi kayak orang yang ada yang bekerja, terus yang ketok-ketok pintu. Ketok pintu? Ketok-ketok pintu itu sering. Ada satpam itu. Bukan. Dibuka nggak ada siapa-siapa. Jadi begini karena mes itu kosong, jadi lampu itu semua dimatiin. Jadi kalau satpam ada orang ke situ pasti dia nyalain ini, Oh, iya. lorong lampu lorong. Iya. Ini dalam keadaan gelap, nggak bawa senter apa-apa, tapi orang ketok-ketok. Tapi ada sapam kayak naon. Memang satpamnya belum pernah ngontrol sama sekali. Ada yang sama misalnya jaga di kanan. Nah, si batu itu sempat saya simpan ya untuk kenang-kenangan. Oh, aya nu teu hancur. Jadi saya sengaja nggak dihancurin, saya simpan begitu tadinya pakai plastik begitu. Dibungkus. Dibungkus jadi Simpen. kenang-kenangan disimpan. Tapi saya lupa nyimpannya di mana. Saya cari-cari sekarang teh nggak ada. Nggak tahu hilang, nggak tahu gimana. Tapi segedenya kamarnya. Segedenya kamar segedenya kamar masa pasti sok hilang lah gitu. ketemu Terus saya lah. gesok beberes dehnya, tapi saya teh sengaja cari-cari itu nggak ketemu. Batuna tiga kumah, batu siga batu koral di jalan. Warna nama juga batu ya teh cadas apa tuh coklat gitu nah. Nya bos Pasti kita. kana kuburan gerining aja. Nah saya teh kapikir teh gitu ieu mah dipencet gitunya jadi taneuh teh juga taneuh kuburan. Tapi dibaledokeun ku non betari saya teh jadi henteu hancur dibaledokeun. Pasti kalau bentar aja dicabak hancur. Jadi ya? cabang mah hancur. Saya teh kapikiran eta. Siga na beli ini nyawa maut gini. Kan tina cadas dikit gitu. Oh nya nu baru leuna. Nya batalan anak. Ya cadas lah, cadas kan. Ya, Kan dipadetin orang lah. sini kan di kubur Dari kayak kubur gitu kan kan. orang kayak Dibakar. Kuna si di baheula mah dikubur. tanah chef. Mayit. Dia kan petikeun. Jadi orang yang cerita cek orang Cina kayak dulu cenah mah orang meninggal di Cina emang dikubur, cuma dikubur nanti berdiri. Oh, iya, Ada iya. kayak Iya, saya istilah pernah istilah pernah. judulnya Oh, iya iya, ge iya, emang dikubur nanti berdiri Berdiri, iya. Mengirit tidak memakan lahan. Terus karena mungkin memakan lahan, jadi ada aturan pemerintah harus dibakar, dikremasi gitu. Jadi kadinya tujuan nama. Berarti ini bukan istilahnya karena si agamanya memerintahkan seperti itu. Yang saya tahu dari orang Cina tapi nggak tahu benar atau enggak sih. Ya kan ada film-film Ceritanya gitu. Ada yang lebih ekstrim lagi nggak pada? Lebih ekstrim atau kisah ekstrim? Yang cuma begini kayaknya orang kayak begini ya. Di depan kamar saya itu kayak ada orang-orang yang mau menjemput gitu lah. Jadi rame, begitu rame, sepi, enggak dari jauh belum kedengaran jelasnya. Tambah dekat suara Jelas, rame jelas. kayak orang yang wah ngobrol sehingga rendang dalam bahasa mereka lah ngertinya bahasa Cina dan bahasa naon itu kudu. Jadi itu saya teh kedengarannya terus dah saya teu tidur iya atuh udah selama ieu ya dedengnya mah tidur gitu iya teu tiduran. Nah begitu sampai di pas kamar saya pintu kamar saya teh nah keketrok terus dah diem di situ. Jadi kayak saya suruh keluar. Kayak mau ajak ngobrol gitu nggak tahu. Tapi pada nggak keluar gitu nya. Ya, keluar ngapain lagi terus ngobrol naon. Ya untungnya kepada dia dengar, tiap pada dengar itu pasti keluar. Nihal. Jadi keketrok tok.
oh di luar teh ieu seolah-olah mau ngajak keluar gitu kan. Jika teh Memang ketok kana pintu. ketrok kan hari kitu mah kadang ketrok itu tapi enggak kunaon ieu nama teh apa ketrok Tapi dibuka usaha. nya teu lama dibuka enggak ada siapa-siapa jadi aya Pan setelah pada dibuka jadi sieun deui kan Jadi pada kita sieun. udah sesuai kita sudah dibuka. nah, jadi kadieuna kos eta ge anu ketrok ya teu dibuka saya teh ada pasti mulai naon. enggak gitu buat ya. si mulai nama yakin dah ieu mah bukan orang gitu sing garendeng gitu udah ngobrol ketrok ngobrol keneh gitu tok ah Orangnya sempet sih ngadengin di bebaturan ayah sebagian anu Ya, cerita saya mistik juga. emang ayah cuma anu jelas cerita langsung mah emang iya orang kali ngadengin. Ada si Bais pernah cerita ayah-ayah Ya, gitu cuma nanti ya mungkin nanti saya akan coba ke mungkin ada orang teman kita lagi yang punya pengalaman seperti inilah ya istilahnya bukan untuk menakut-nakuti lah gitu kayaknya bukan cuma untuk berbagi cerita aja lah berbagi cerita pengalaman lah jadi setiap orang yang ada di sini pasti ada yang ngegodanya lah gitu kan apalagi kita istilahnya dalam kepercayaan kita sebagai muslim untuk melakukan kebaikan pasti ada godaannya gitu kan mungkin seperti itulah mungkin karena adanya istilahnya kita yang sebagai muslim gitu kan jadi mereka ya anjing sih goblok anjing aing ngarejang goblok. Hikmah yang bisa kita ambil lah dimanapun kita berada kita jangan jangan lepas keimanan lah gitu Ya, kan betul. jangan istilah seolah-olah di sini kita baik-baik saja jangan kayak gitulah gitu meskipun orang di sini cekasar nama lah dalam Islam ya nggak sih orangnya biasa-biasa atau ulah gitulah jangan kayak gitulah jadi kita dengan agama kita ya berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan lah gitu kan setidaknya kita untuk menjaga diri kita sendiri lah gitunya Ya tahu mungkin menguji keimanan sih. iya Saya. menguji keimanan benar Ya, kebetulan kita muslim mungkinnya kita tahu bahwa makhluk itu ada kan Iya. selain manusia makhluk halus maksudnya jin itu ada ya. memang dalam posisi seperti saya ya keadaan sendiri Iya. terus di tempat Godaannya yang pasti asing gitu. godaannya setelah terjadi itu kita itu tambah yakin iya benar pada Allah begitu jadi selama itu saya minta tolong sama siapa so? iya benar jadi lebih pasrah lah Lebih gitu. Kalau kopeh jeung sorbana mana? ya benar Bener-bener. kan saya dulu pernah tanya ke orang Cina gitu kan saya pernah lihat buka gambar vampir itu kan ya yang kan di kalau di Indonesia ngetop lah vampir yang vampir Cina yang gitu aja kan ngetop pisan lah gitunya saya coba buka di sini ada yang kayak gini nggak kata saya ke orang Cina bahasa Cinanya tuh apa kui nanti itu kui bahasa yang Cina itu kui saya tanya ya apa tuh ya cenah ieu mah jeung budak leutik cuma teh jeung nyingsinan budak leutik cek kepercayaan orang Cina itu cenah buat nakut-nakutin anak kecil doang katanya teh tapi kamu percaya nggak kata saya teh ke seorang Cina ya saya percaya nggak percaya sih katanya teh gitu mungkin ya si orang sini kan ada yang beragama ada yang enggak juga kan ya nah mungkin dia orang yang Ateis lah. mungkin dia beragama mungkin kalau pendapat saya dia beragama soalnya dia bilangnya percaya nggak percaya kalau misalkan mungkin orang yang nggak beragama mungkin saya mah nggak percaya nggak gitu percaya. kan tapi dia bilangnya saya ya sangsing lah dia bilangnya percaya nggak percaya lah gitunya nah, terus tapi saya tes kalau kamu sendiri di sini di kantor gitunya berani nggak Siren ya? dia takut dia bilangnya kayak gini cenah kalau hantu di sini bilangnya dia nggak takut soalnya nggak bakal muncul soalnya kan di sini terang banyak cahaya banyak lampu gitu kan nah dia katanya adanya teh jadi merinding sih katanya adanya teh mungkin di kampung-kampung di tempat yang gelap yang minim cahaya tapi cenah kamu kalau mau lihat saya juga aneh katanya dia percaya nggak percaya tapi biasanya dia kan akhirnya cuma buat anak kecil kan tapi dia bilang saya gini sok cenah kamu coba di sini kan di kantor saya ya pergi kan kemudian itu waktu musim dingin jam 6 juga udah gelap lah udah gelapnya so kamu cenah nyalain pakai HP kameranya nyalain sana coba gerak jalan itu dia bilangnya kayak gitu soalnya kan katanya ya saya juga nggak tahu lah kalau di HP itu emang beda gitu lah mungkin dari kamera dari penglihatan mata kita sama kamera mungkin beda lah gitu dia bilangnya kayak gitu cenah kalau misalkan kamu bisa lihat di HP berarti itu ada hantunya tuh
kata Tapi orang pernah Cina. malah maksudnya seorang itu pernah nunjukin nggak hasil Enggak, dia mungkin kata orang lah mungkin seperti itu. Nah, kita juga kan belum pernah kan. Ya mungkin dia juga sama kayak kita aja gitu kayak gitu. Kenapa nggak dicoba saja? Misalnya sih Yun. Orang tuh dengan nawaran anjing. Seperti itu saya pernah ngobrol kayak gitu sama orang-orang Orang Cina. ini kurangnya orang saya di sini udah lumayan lama belum punya pengalaman kayak gitu, tapi bukannya saya mau itunya amit-amit lah, nggak mau lah gitu. Tapi alhamdulillah saya belum pernah. Tapi mungkin oke yang dikatakan teman kamu yang itu ya benar juga, dia sukanya tempat yang gelap. Iya, ya, mungkin karena sepi gitu kan kalau pas kesepian. Ya, ada. Kan lulus. Ya mungkin Iya. ya udah aja mungkin ya. Udah lain hayang gitu. Ya bisi penasaran. Tuh, saya mau penasaran gitu. Kayak kalau saya sih orangnya emang kurang peka kayak gitu. Kalau saya pribadi lah gitu kan, jadi nggak cuek lah gitu, saya cenderung cuek ya mungkin. Tapi kalau misalkan saya ada di posisi Pak Dede, nggak tahu juga lah gitu kan gitunya. Jadi kayak gitu aja ya mungkin. Karena mungkin pada sendirinya kadang-kadang sugesti gitu nya. Bisa jadi sih. Sugesti jadi. Tapi kadang ke bawah. Ya, tapi kadang nya pas dia kan yang mana kan cobaan gitu nya. Aya beberapa orang bisa ngalaman. Aya nu teu, aya nu bisa. Ya, Kadang jadi- kita teh pikiranna terkosong atau Ya. anu Enggak, sensitif. tapi Ya. kan bisa kieu lamun misalkan banyak orang gitu kan. Jadi misalkan satu orang ngerasa, yang lain gak ngerasa. Jadi yang satu orang tuh bisa satu orang mensugesti yang lain, atau yang lain mensugesti yang satu orang ini supaya jadi nggak percaya kan, bisa jadi kayak gitu. Jadi saling gimana pekuat-kuat tahu gitu kan. Nah, nanti kan sugesti orang gitu. gitu. Berarti weh. Belakang layar. Ya udah. Gitu. Ya. Ada cerita lagi, diceritain lagi nggak? Yang mau diceritain lagi? Oh enggak, gini aja, setiap saya cerita ini ya, Ah. setiap saya cerita masalah musik ini, setelah selesai biasanya saya sakit kepala. Oh gitu. Ya mungkin dia nggak mau diceritakan. Nggak tahu lah. Ya mudah-mudahan istilahnya gininya Pak Dede mudah-mudahan sehat lah, Oh, sehat nggak amin. apa-apa gitu. Misalkan Mudah-mudahan. ini kan buat pengalaman, berbagi pengalaman buat teman-teman lah Iya. gitu ya gitunya, supaya mungkin ada teman-teman yang merasakan hal seperti itulah bisa jadi motivasi buat menambah keimanan lagi lah. Iya, Kayak benar. seperti itulah gitunya. Jadi jangan takut lah istilahnya, jangan takut Jangan, kayak jangan. gitu. Karena kita juga punya zat yang maha menolong lah gitu kan. Benar. Iya. Yang maha melindungi seperti itu ya. Mungkin seperti itu aja ya teman-teman. Jadi banyak hikmah yang bisa kita ambil dari obrolan sama Pak Dede ini ya, meskipun agak berbau mungkin nggak bisa dilogikakan gitu kan ya. Goib. Tapi setidaknya ada sesuatu yang bisa kita ambil ya. Ya mungkin seperti itu aja. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.